Dan kawan-kawan jurnalis yang disalahkan dan lembaga pers. Terima kasih banyak. Kalau saya setuju juga, tidak perlu. Ya, biar seleksi alam dan siapa yang benar, metodologinya tepat, itu yang akan survive. Terima kasih Bung Andi, terima kasih juga Pak Umar Bakri. Dan berikutnya kita masih akan membahas bagaimana sebetulnya betapa luar biasa seksinya ladang bisnis di lembaga survei dan juga lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan politik. Kita akan berbincang dari lembaga survei Indonesia, Pak Arman Salam, kemudian dari PKS yang juga melakukan survei tapi survei internal di Babilo PKS. Sesaat lagi dalam Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih banyak. Patet, peteat, hah? Oh, tepat. Pilihan tepat, jarum coklat. Kami ada di sini, dan di sini, dan terus di sini selama hampir 85 tahun. Kami adalah panas, kami adalah cahaya, dan kami mampu untuk terus bergerak. Kami adalah perusahaan bernama Chevron, penghasil energi terbesar di Indonesia dari minyak dan gas, energi panas bumi yang bersih, dengan 7.000 tenaga kerja nasional yang memungkinkannya terwujud. Kami adalah kekuatan energi insani. Chevron. Life is never flat. Saya Prabowo Subianto. Dari mata seekor Garuda, Indonesia kaya segala sumber daya untuk menghidupi rakyatnya. Namun kini mereka tak mampu memberi makan anak-anaknya. Rakyat rindu bukti nyata, tak hanya sekedar janji kosong belaka. Rindu suatu pergerakan baru yang menciptakan lapangan pekerjaan, yang menghidupi keluarga-keluarga kita. Saya Prabowo Subianto. Bergabunglah bersama saya di Gerakan Indonesia Raya. Gerindra. The new Bajaj Exceed 125, distinctly ahead. Hei, coba lihat. Molekul pintar Castrol Magnatec selalu menemukan bagian mesin yang paling membutuhkannya, melindungi mesin secara aktif. Castrol Magnatec, lebih dari oli, pelumas berteknologi. Kali ini aku pasti diterima. Please come in. Yes. Are you Japanese? Yes, sir. Kok you know? Jone kue indile. Gimana? Sukses. Hey you are very very good. Wow. Don't forget, gue mulai kerja Senin besok yuk. Iya, Pak. Apek. Pantes lancar satu kampung. Ikan merahmu. Medan berat menghadapi para pembalap di etapa 10 Speedy Tour de Indonesia 2008. Bahkan rintangan telah menghadang sebelum start di kawasan Gilimanuk pagi tadi. Selepas start, cuaca panas khas Pulau Dewata langsung menaungi persaingan para pembalap. Pembalap tanah air yang berambisi menembus dominasi pembalap asing langsung melakukan breakaway dan memimpin race di kilometer awal. Pembalap nasional Tonton Susanto mampu melepaskan diri cukup jauh dari rombongan pembalap. Namun saat memasuki rute menanjak setinggi 1.200 meter di atas permukaan laut, pembalap asal tim Dodol Piknik Garut mulai terlibat persaingan sengit dengan pembalap Iran Gardner Mizbani Iranag. Tonton yang pernah dijuluki Raja Tanjakan masih mampu meladeni tekanan pembalap asal tim Tabriz Petrochemical Team tersebut. Tonton terlihat hampir pasti meraih podium juara pertamanya di etape kali ini. Sayang, sebuah aksi Spartan Gander 500 meter menjelang garis finish membuyarkan peluang Tonton. Pembalap Iran akhirnya menyentuh garis finish tercepat dengan catatan waktu 4 jam, 17 menit, 55 detik. Disusul Tonton di tempat kedua, terpaut 6 detik lebih lambat. Sedangkan pembalap Jepang, Masakazu Ito melengkapi podium ketiga. Okay, I'm happy to win stage 10, and also I keep our jersey, yellow jersey. I'm happy to win in
beautiful Bali, beautiful island Bali. Menjelang kom 1 kilometer saya coba untuk keluar Mas ya. Jadi untuk mengambil kom juga ternyata saya berhasil mengambil kom. Dan pas turunan saya untuk memperlebar jarak dengan yang belakang. Ternyata dia nggak mau timbuk sama saya. Mungkin karena dia punya udah leading waktu ya. Jadi dia percuma juga untuk timbuk sama saya gitu kan. Karena dia udah punya 1, 2, 3 untuk overall gitu kan ya. Jadi dia nggak percuma untuk timbuk sama saya. Ya. Dengan kemenangan ini, Gander kian kokoh di puncak klasemen sementara pembalap dengan total waktu 37 jam 20 menit 47 detik. Sedangkan posisi kedua dan ketiga klasemen juga masih dikuasai pembalap Iran, Amir Zargari dan Hossein Jahanbanian. Chandra Imawan, Beni Ramadan, TV One mengabarkan. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam, dan kali ini tamu saya adalah Pak Lalo Suryadi dari Bapilu PKS. Selamat malam. Kemudian Mas Arman dari Lingkaran Survei Indonesia. Kita sekarang berbincang masih soal survei. Kenapa lalu PKS, apa karena tidak percaya begitu sampai harus membuat pembanding, membuat survei internal? Sebetulnya semenjak Munas PKS tahun 2005 yang lalu, Presiden PKS Bapak Insinyur Tifatul Sembiring menegaskan bahwa untuk pemilu 2009 dan semua proses pilkada yang berlangsung di seluruh Indonesia itu harus didesain proses pemenangannya berdasarkan data yang objektif dan yang akurat tentu saja. Artinya Anda menganggap bahwa data yang lembaga profesional tidak cukup objektif sehingga harus membuat hasil sendiri? Ya, sebetulnya kita juga melihat bahwa potensi internal PKS itu luar biasa dari segi kader yang punya background di bidang statistika dan ilmu komputer ya, sehingga itu kita manfaatkan untuk melakukan survei-survei dan kita masukkan di dalam struktur internal Apakah PKS. Karena Anda merasa terlalu mahal begitu untuk menjawab teman-teman seperti Bung Arman ini? Di satu sisi ya. Seberapa mahal sih kalau boleh kita tahu perbandingannya? Oke lah, Anda mungkin ragu untuk menyebut angka. Perbandingannya dengan melakukan sendiri dan diberikan kepada lembaga survei profesional? Cukup jauh ya. Cukup 1:10, 1:100? Ya, bisa Anda perkirakan? 1:3 atau 4 lah gitu ya. 1:3. Ya. Jadi misalnya Anda 100 juta, maka kalau ke Bung Arman bisa 300 juta, 400 juta. Ya. Alasan itulah yang membuat Anda memilih salah satunya. Dari sisi berhemat juga kah? Itu salah satu. Tapi yang penting sebetulnya adalah bagaimana kita memberdayakan potensi internal kita di PKS sehingga dalam struktur partai ada satu divisi yang bernama R&D ya. Baik itu di tingkat pusat, di tingkat wilayah maupun di tingkat kabupaten kota. Jadi setiap kabupaten kota, setiap DPW tingkat wilayah dan seluruh Indonesia itu memiliki struktur R&D untuk melakukan survei secara berkala, secara sekuensial, biasanya setiap triwulan ya, baik untuk pilkada maupun untuk pemilu dan pilpres 2009. Ini Bung Arman kan kelihatan sekali bahwa kita fokuskan kepada betapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan jika ke lembaga profesional seperti Anda. Dari mana kemudian Anda hidup kalau tidak ada yang memesan begitu? Dari mana Anda hidup kalau Anda tidak merangkap sebagai konsultan politik? Ya, sebenarnya begini, sebelum saya menjawab itu saya ingin menanggapi juga ya tentang apa yang dilakukan oleh Mas Lalu. Memang untuk organisasi yang baik itu saya pikir memang harus ada divisi pengembangannya ya. Artinya PKS punya, mungkin baiknya Golkar, PDI, Demokrat lain pun punya gitu. Cuma kalau gitu nanti Anda kurang pesanan dong. Ya, pemasukan berkurang. Kalau rezeki kan kita itu kan datangnya dari Allah lah. Nggak harus dari itu aja. Nggak, terlepas dari masalah itu. Cuma yang menjadi sorotannya adalah kira-kira apa yang dihasilkan oleh teman-teman dalam tanda petik gitu ya, teman-teman PKS, karena kita bicara dengan PKS itu, apakah memang menghasilkan suatu hasil atau elaborasi dari informasi atau opini publik itu secara benar gitu. Anda meragukan kalau survei internal? Bukan meragukan secara minimal ya, dari sisi inilah ya, dari sisi human errornya, kemudian dari sisi objektivitas. Ini yang harus dicermati oleh teman-teman PKS. Bukan meragukan ya, karena kalau memang misalnya kita tadi kalau bicara masalah perbandingan biaya gitu ya, jujur saja LSI melakukan ini bukan untuk berfoya-foya dari si biaya gitu. Artinya kita lakukan secara objektif dan kita rekrut dengan keadaan yang tanda petik netral. Nah, kita masih akan lanjutkan ya, sebentar, Bung Arman. Kita potong di situ dan kita masih akan lanjutkan pemirsa, tetap bersama Apa Kabar Indonesia Malam.